Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perusahaan dan lingkungannya, manajemen rantai pasokan, keunggulan kompetitif, dan tantangan mengembangkan sistem informasi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengetahui model sistem umum perusahaan. Yang kedua adalah memahami 8 model unsur lingkungan perusahaan. Kemudian yang ketiga, memahami manajemen rantai pasokan yang melibatkan perencanaan dan koordinasi sumber daya fisik. Selanjutnya adalah memahami dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Kemudian memahami tantangan mengembangkan sistem informasi global dan memahami jenis-jenis sumber daya informasi yang tersedia bagi perusahaan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perusahaan dan lingkungannya, manajemen rantai pasokan, keunggulan kompetitif, dan tantangan mengembangkan sistem informasi global. Para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengubah sumber daya tersebut menjadi sebuah produk dan juga jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke dalam lingkungan perusahaan. Model sistem umum perusahaan dijelaskan dalam gambar berikut ini. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa model menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Gambar ini menunjukkan aliran sumber daya fisik yang berada di bagian bawah. Kemudian aliran sumber daya virtual berada pada gambar di bagian atas. Sumber daya fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan juga uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, kemudian diubah tingkat keahliannya menjadi lebih tinggi melalui pelatihan dan juga pengalaman. Kemudian bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi, yang kemudian akan dijual kepada para pelanggan perusahaan. Kemudian mesin dibeli dan digunakan dan pada akhirnya dijual dalam bentuk mesin tua atau ditukar dengan mesin yang lebih baru. Uang masuk ke dalam lingkungan perusahaan itu dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi pemegang saham, dan juga pinjaman. Lalu kemudian akan diubah menjadi pembayaran kepada pemasok, pajak, dan juga pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan aliran sumber daya virtual meliputi data dan juga informasi. Model sistem umum perusahaan ini membuat kita menjadi lebih mudah untuk melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, perusahaan tidak akan berfungsi tanpa adanya sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, di sini perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, lingkungan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.
Meskipun begitu, kita dapat mengidentifikasi 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan. Apa saja unsur-unsur lingkungan di dalam perusahaan ini? Adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Jadi lingkungan perusahaan ini adalah lingkungan yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Nah, model 8 unsur lingkungan ini dijelaskan dalam gambar berikut. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa pemasok atau supplier ini akan menyediakan material, mesin, jasa, dan juga informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang maupun jasa. Kemudian pelanggan di sini akan menggunakan barang-barang yang telah diproduksi tersebut untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan lainnya. Kemudian ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil yang sudah disediakan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan di sini adalah sebuah lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya ada pemegang saham. Ini adalah orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing ini merupakan organisasi atau perusahaan lain yang bersaing dengan perusahaan yang ada di pasaran. Ya. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini di sini adalah yang memberikan batasan-batasan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan, tetapi juga memberikan bantuan biasanya dalam bentuk pembelian, informasi maupun data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada masyarakat global. Masyarakat global ini adalah wilayah geografis tempat perusahaan melaksanakan operasinya. Baik, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen rantai pasokan. Ya. Jadi manajemen rantai pasokan ini adalah merupakan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Ini disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Nah, aliran sumber daya melalui rantai pasokan ini harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan tepat waktu dan juga efisien. Proses ini disebut dengan manajemen rantai pasokan. Apa saja aktivitas di dalam manajemen rantai pasokan? Yaitu yang pertama terdiri dari kegiatan meramalkan permintaan pelanggan, kemudian membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti daripada pemasok, menerima persediaan dari pemasok, kemudian mengelola persediaan bahan mentah, bahan dalam proses, atau barang jadi. Kemudian melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok ke dalam perusahaan dan juga kepada pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, seiring dengan perusahaan memenuhi produk maupun jasa kepada para pelanggannya, tentu perusahaan di sini ingin memiliki keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Supaya apa? Supaya perusahaan ini memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan oleh pesaingnya. Nah, untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif, ada beberapa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, perusahaan dapat memberikan produk dan juga jasa pada harga yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memberikan produk maupun jasa dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir adalah penggunaan sumber daya virtual.
Nah, untuk memenangkan keunggulan kompetitif, sebuah perusahaan dapat mencapainya dengan menciptakan suatu rantai nilai atau yang disebut dengan rantai nilai Porter. Nah, rantai nilai ini terdiri dari dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas utama dan aktivitas kedua adalah aktivitas pendukung. Nah, dua aktivitas ini dijelaskan dalam gambar berikut. Aktivitas nilai utama meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, kemudian operasi pemasaran dan juga penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapat pesanan. Kemudian aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan sebaik mungkin setelah terjadi adanya transaksi penjualan. Kemudian aktivitas utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Kemudian aktivitas nilai pendukung ini mencakup infrastruktur perusahaan. Nah, tiga aktivitas pendukung yang mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah ataupun secara terkombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian. Masing-masing aktivitas ini, baik utama maupun pendukung, akan mengandung tiga unsur penting, yaitu input yang dibeli, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Nah, setiap aktivitas ini tentunya akan menggunakan ataupun menciptakan sebuah informasi. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dengan mendapatkan keunggulan-keunggulan. Di antaranya adalah keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan juga keunggulan operasional. Apa saja masing-masing penjelasan dari keunggulan ini? Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian, keunggulan taktis adalah keunggulan yang mengimplementasikan strategi menggunakan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Jadi bagaimana perusahaan menggunakan cara-cara yang lebih baik untuk mengimplementasikan kegiatan perusahaan dibandingkan oleh para pesaingnya. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, bagaimana jika ingin mengembangkan sistem informasi secara global? Tentu akan memiliki beberapa tantangan-tantangan. Nah, sistem informasi global ini terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Beberapa kendala dalam pengembangan sistem informasi global diantaranya adalah yang pertama, adanya kendala-kendala politis. Yang kedua, adanya rintangan budaya dan juga komunikasi. Yang ketiga, adanya masalah-masalah di teknologi atau penerapan teknologi dan juga informasi. Dan yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Para mahasiswa yang saya banggakan, dalam pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa perusahaan di sini membutuhkan lingkungan untuk menjalankan operasi perusahaannya, di mana lingkungan ini adalah lingkungan yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Kemudian, selain perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya, operasi di dalam menjalankan perusahaan juga memerlukan suatu manajemen rantai pasokan. Di mana manajemen rantai pasokan di sini adalah aliran sumber daya, di mana sumber daya ini memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok dan juga kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan.
Kemudian untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan sehingga perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya, maka perusahaan harus melaksanakan atau membuat suatu keunggulan-keunggulan, baik itu keunggulan strategis, keunggulan taktis, maupun keunggulan operasional. Selanjutnya, untuk mengembangkan perusahaan menjadi perusahaan global, maka terdapat rintangan atau juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang secara global. Para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Agar dapat memahami materi pertemuan ini, maka silahkan Anda baca materi yang sudah disajikan di website pada.teknokrat.ac.id. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.